Ya halo guys, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat ya dan selamat liburan walaupun belum gajian. Di video kali ini kita akan ngebahas 7 upaya pembunuhan Presiden Soekarno. Siapa sih yang nggak kenal sama Soekarno, yaitu bapak proklamator kita yang kehadirannya itu selalu dinantikan oleh dompet kita, ya kan? Nah, nama Soekarno itu harum di dalam dan di luar negeri. Tapi ternyata siapa sangka bahwa ada setidaknya 7 upaya pembunuhan terhadap Presiden Soekarno yang didalangi oleh para pembencinya. Langsung aja kita bahas, let's go! Yang pertama, tragedi Granat Cikini. Tragedi Granat Cikini terjadi pada 30 November 1957. Dalam dari peristiwa ini adalah aktivis pemberontak DII-TII. Pada waktu itu, Presiden Soekarno datang ke sekolah perguruan Cikini atau Percik. Tempat itu adalah tempat bersekolah putra-putrinya. Kunjungan tersebut sebenarnya dalam rangka perayaan ulang tahun ke-15 Percik. Dalam peristiwa itu, granat tiba-tiba meledak di tengah pesta penyambutan presiden. 9 orang tewas, 100 luka-luka termasuk pengawal presiden. Presiden Soekarno sendiri beserta putra-putrinya selamat. Kemudian 3 orang ditangkap akibat kejadian tersebut. Mereka diidentifikasi sebagai perantau dari kota Bima yang dituduh dan terbukti anggota gerakan DII-TII. Yang kedua, penembakan Istana Presiden. Tragedi ini terjadi pada 9 Maret 1960. Tepat siang bolong, Istana Presiden dihebohkan oleh ledakan yang berasal dari tembakan Cannon 23 mm pesawat MiG-17 yang dipiloti Daniel Maucar. Maucar adalah letnan angkatan udara yang telah dipengaruhi Permesta. Cannon yang ditembakkan Maucar menghantam pilar Istana Kepresidenan dan salah satunya jatuh tak jauh dari meja kerja Presiden Soekarno. Namun kabar baiknya, saat itu Presiden Soekarno tidak ada di situ, melainkan sedang memimpin rapat di gedung sebelah Istana Presiden. Aksi ini membuat Tiger, yaitu Kolsan Maucar, harus mendekam di penjara selama 8 tahun. Yang ketiga, pencegatan Raja Mandala. Tragedi ini terjadi pada April 1960. Perdana Menteri Uni Soviet saat itu, yaitu Nikita Khrushchev, mengadakan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Dia menyempatkan diri mengunjungi Bandung, Jogja, dan Bali. Presiden Soekarno menyertainya dalam perjalanan ke Jawa Barat. Tak kala sampai di jembatan Raja Mandala, ternyata sekelompok pemberontak DITI melakukan penghadangan. Namun beruntungnya pasukan pengawal presiden sigap meloloskan kedua pemimpin dunia tersebut. Yang keempat, Granat Makassar. Tragedi ini terjadi pada 7 Januari 1962, yang dimana Presiden Soekarno saat itu tengah berada di Makassar. Pada malam itu, dia akan menghadiri acara di Gedung Olahraga Mato Angin. Ketika itulah saat melewati Jalan Cendrawasih seseorang melemparkan granat. Beruntungnya granat itu meleset dan jatuh mengenai mobil lain dan Presiden Soekarno pun selamat. Pelakunya adalah Serma Markus Latuperisa dan Ida Bagus Suryatenaya. Kemudian keduanya divonis hukuman mati. Yang kelima, penembakan Idul Adha. Tragedi ini terjadi pada 14 Mei 1962. Pada saat itu, seseorang yang bernama Bahrum duduk di saf terdepan dalam barisan jemaah sholat Idul Adha di Masjid Baitur Rahim. Ketika melihat Presiden Soekarno, dia mengeluarkan pistolnya yang tersembunyi di balik jasnya. Namun beruntungnya, peluru itu meleset dari tubuh Presiden Soekarno, namun menyerempet Ketua DPR, yaitu Kiai Haji Zainul Arifin. Bahrum kemudian divonis hukuman mati, namun tidak jadi karena dia mendapatkan gerasi. Yang keenam, penembakan mortir Kahar Mujakat. Tragedi ini terjadi pada tahun 1960-an, yang dimana pada saat itu Presiden Soekarno dalam kunjungan kerja ke Sulawesi. Saat berada dalam perjalanan keluar dari lapangan terbang Mandai, sebuah peluru mortir ditembakkan oleh anak buah Kahar Mujakar yang menargetkan kendaraan Bung Karno. Tapi ternyata peluru mortir itu meleset jauh dari kendaraan Bung Karno. Sekali lagi, Presiden Soekarno selamat. Yang ketujuh, Granat Cimanggis. Tragedi ini terjadi pada Desember 1964. Saat itu, Presiden Soekarno dalam perjalanan dari Bogor menuju Jakarta. Rombongannya membentuk konvoi kendaraan. Dalam laju kendaraan yang perlahan, mata Bung Karno beradu tatap dengan seorang lelaki yang tak dikenal di pinggir jalan. Perasaan Presiden Soekarno menjadi tidak nyaman, dan benar saja lelaki itu melemparkan granat. Namun beruntungnya mobil Presiden Soekarno sudah di luar jangkauan granat itu dan sekali lagi Presiden Soekarno selamat. Oke guys, itu tadi 7 upaya pembunuhan terhadap Presiden Soekarno yang kala itu masih menjabat sebagai Presiden Indonesia.
Keberuntungannya dalam menghindari maut kemudian dimaknai oleh orang-orang tertentu sebagai bukti dari kesaktian-kesaktian yang dimiliki oleh Bung Karno. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jika kalian ingin menambahkan atau mengkoreksi, boleh banget komen di kolom komentar. And see you on my next video.